Dan saya ternyata tidurnya bukan di rumah itu. Itu di mana itu? Di apa namanya, kalau namanya ini buk. Kalau bahasa Jawanya itu buk atau tugu. Nah, ternyata saya tidur di atas tugu dan motor saya itu di sampingnya tugu. Kurus, terus baunya itu anjir. Dari tadi kok tekan ya Rizky. Iya. Maksudnya gimana? Dari tadi apa tuh? Eleh. Teko. Oh, orangnya di sini yang bapak itu. Kayak itu. Oke, berjumpa lagi guys dengan kita di channel Rasa Misteri. Dimana ada misteri, di situ ada rasa yang memiliki misteri. Ha 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 ha. Oh, narasumber kali ini ada Mas Rizky guys, mau cerita misteri. Cerita misteri yang akan disampaikan Mas Rizky guys. Bagaimana ceritanya? Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, di share kemana-mana guys. Monggo Mas Rizky, Rasa Misteri. Action. Oke, jumpa lagi di Rasa Misteri Channel. Di video ini saya akan berbagi cerita ya tentang perjalanan saya ke rumah mbah saya atau ke rumah nenek saya di Banyuwangi, tepatnya di dekatnya Gerajakan. Nah, itu ada pengalaman yang saya rasa cukup mistis juga, dimana pada saat itu saya ada keperluan yang mendadak ya, keperluan mendadak yang saya harus ke Banyuwangi atau ke rumah nenek saya. Itu tepatnya di hari Idul Adha 2 tahun yang lalu intinya ceritanya ini. Nah, tepatan itu saya harus ke rumah nenek saya atau ke rumah mbah saya. Harus intinya, nggak boleh ditunda. Untuk urusan apa juga saya pada saat posisi itu nggak tahu mau dikasih apa atau ada urusan apa. Akhirnya saya putusin untuk berangkat ya. Tapi kondisinya memang agak fit badan saya gitu. Jadi bagi kalian ya teman-teman, kalau mau melakukan perjalanan jauh harus pada kondisi fit yang prima. Kalau nggak fit dan prima atau kondisi badan, intinya kondisi badan harus fit, sama pikiran ini harus jernih ya. Kalau nggak jernih ya resiko ada di jalan juga. Yang satu resiko keselamatan, yang kedua resiko yang seperti tadi yang saya alami seperti tadi. Nah ceritanya gini Mas, pada saat saya mau berangkat itu udah ada kayak kejadian yang aneh. Intinya anehnya gimana, saya mau berangkat itu banyak yang ketinggalan atau banyak yang lupa, seperti pakaian, terus charger handphone, itu semuanya ketinggalan. Sampai saya balik 3 kali ke rumah, udah sampai seperempat perjalanan kembali lagi, seperempat perjalanan kembali lagi. Akhirnya pada saat sampai di area Jember, tepatnya mau ke Alas ya. Oh, Alas yang ada ular itu Ya. dan naganya itu. Kalau biasanya anak-anak biasanya Alas Kumitir ya. Oh, Alas Kumitir itu. Nah, pada saat itu Alas Kumitir nggak seramai kayak gini Om. Kalau sekarang kan udah ramai, udah banyak wisata-wisata, terus udah banyak kayak orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Nah pada saat 2 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu masih sepi Om, nggak ada orang jualan atau nggak ada orang di pinggir jalan. Nah posisi saya itu
pas mau nanjak di tikungan apa, mau kayak ada patung gitu loh. Nah, mau di situ itu motor saya kerasa kayak nggak enak, berbet entah itu berbet dari apa saya juga nggak tahu. Habisan bensin. Ya mirip-mirip seperti itu, habisan bensin. Terus akhirnya saya cuekin aja. Intinya ya saya yang penting bisa sampai ke rumah mbak saya atau nenek saya. Berarti jalan sambil kondisi gitu. Iya, kondisi badan kurang fit, terus motor juga kurang fit intinya. Berebet. Terus di tengah perjalanan akhirnya motor saya mogok, mati nggak bisa disasar sama sekali. Terus itu lokasinya udah jauh dari yang pertama kali? Masih di tengah hutan berarti belum jauh ya? Iya, masih belum jauh. Udah masuk hutan, terus mau sampai kayak patung gitu. Biasanya kan saya lewat jalur lor, kalau biasanya jalur utara. Dia utara yang ada pantai-pantainya itu loh. Nah, biasanya saya lewat situ. Tapi berhubung waktunya udah mepet ya akhirnya saya putusin untuk lewat alas tadi atau hutan tadi. Nah, pas sampai pertengahan hutan itu motor saya mogok. Nggak bisa starter sama sekali. Sampai sendirian waktu itu? Sendirian. Nah, berangkatnya tuh malam. Saya milih malam karena jalannya kan sepi, jadi saya lebih cepat. Saya berangkat jam 9 malam, sampai di sana sekitaran jam 1 kalau nggak setengah 2. Nah, itu posisi nggak ada orang sama sekali di jalan. Terus lampu penerangan juga nggak ada. Jadi masih gelap gulita gitu. Itu jam 1:30 itu di lokasi apa di hutan itu? Di lokasi hutannya tadi. Berarti sih di hutan ya? Iya, masih di hutan. Belum sampai di nenek ya? Belum. Nenek saya masih 3 jaman dari Jember. Berarti 1:30 motor mogok di tengah hutan. Iya. Sendirian. Terus gimana? Terus akhirnya saya dorong tuh motor, akhirnya ketemu sama satu orang ini kayak kakek tua. Nah, kakek tua ini nanyain saya, kenapa motornya mogok pak? Oh, di depan sana ada bengkel gitu. Loh, alhamdulillah kan ada bengkel. Nah, kesempatan nih untuk benerin motor. Akhirnya saya jalan terus tiba-tiba saya pengen nanyain lagi ke bapaknya tadi, kira-kira jauh apa enggak gitu. Saya toleh udah nggak ada orang yang sampai ya kakek tadi yang nanyai sampai tadi udah nggak ada, udah hilang. Entah itu manusia atau bukan saya nggak tahu, yang penting dianya beritahu kalau di dekat situ ada bengkel. Itu orang itu posisinya lagi duduk pas jalan papasan sama saya. Berarti dia mengarah ke sampean ya? Iya. Berpapasan ya? Sampean ditanya, kenapa motornya mogok pak? Sampean mau tanya lagi, sampean noleh orangnya wis nggak ada? Nggak ada. Apa ada belokan atau apa? Enggak, jalannya lurus lurus, cuma agak sedikit nanjak gitu. Kan di situ banyak tikungan sama tanjakan sih kalau lewat jalur itu ya, jalur hutan itu tadi. Apa enggak kemungkinan pas tikungan? Bagi bapaknya pas belok kayaknya sih enggak, saya lihat sih jalannya cuma lurus naik kayak gini pas aja. Itu pas lurus ya pada? Iya. Tapi sampai tengok udah ada. Nah, terus akhirnya saya dorong, akhirnya saya nemuin rumah kecil kayak ada tambal ban atau apa gitu ya. Nah, terus saya tanyain, bisa benerin motor enggak gitu, saya bilang gitu. Masih buka, tapi dianya diem. Akhirnya saya tanya sekali lagi, Pak, mohon maaf mengganggu, ini bisa benerin motor apa enggak, motor saya mogok gitu. Dianya diem aja. Terus akhirnya kan saya capek tuh, habis dorong tengah malam nggak ada orang. Akhirnya saya putusin istirahat di situ. Sama bapaknya yang di? Iya, sama bapaknya tadi. Nah, saya duduk, tiba-tiba orangnya tuh keluar, terus benerin motor saya. Jadi orang itu ditanya diem? Iya, diem. Tapi sepedanya sampai taruh karena sampai kelelahan, sampai mau istirahat toh? Iya. Tahu-tahu deh, sing sampai tanya diem tadi keluar ditandani gitu? Iya, ditandani. Tapi dandaninya nggak kayak orang loh. Cuma dipegang-pegang aja gini, kayak diraba gitu.
dilus motornya ini ada. Enggak leren dibongkar sih dia enggak Om, cuma diraba, kayak diraba gitu loh, diraba sini. mek ditemok-temok tok. Iya. Nah, posisi saya kan capek ya Om, habis dorong akhirnya saya rebahan, tapi mata ini masih ngelihat dianya ngeraba gitu. Terus saya ketiduran bentar, saya lihat jam ternyata udah 2:30. Berarti sudah apa ya, setengah jaman? Iya, sudah setengah jaman. Setengah jam. Dan saya ternyata tidurnya bukan di rumah itu. Itu di mana itu? Di apa namanya, kalau namanya ini bok. Kalau bahasa Jawanya itu bok atau tugu. Nah, ternyata saya tidur di atas tugu dan motor saya itu di sampingnya tugu. Nah, itu yang bikin saya, loh, saya tadi tidur di depan rumah orang, kenapa kok saya tidur di tugu gitu. Bangun posisinya udah posisi ada di atas tugu. Itu yang bikin saya langsung, ya Allah, ini ada apa ini? Kok saya dapat kayak gini gitu. Tapi setelah itu motor saya nyalain langsung bisa. Anehnya seperti itu. Motor saya nyalain langsung bisa. Langsung akhirnya saya bablas langsung ke rumah nenek. Akhirnya sampai di rumah nenek jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi, akhirnya saya sempat cerita ke nenek saya. Kalau saya ngalamin kejadian seperti itu. Terus dan kata nenek saya, ya mungkin itu penunggu yang ada di hutan itu ya cuma nyapa aja. Ya selamat, nggak sampai dibawa ke dalam rumahnya. Kalau dibawa ke dalam rumahnya mungkin saya nggak ada di sini. Udah ada di dimensi lain mungkin. Sana. Iya. Mungkin itu yang dulu di video dulu kalau nggak salah yang diceritakan sama Bang Haris Hasilo itu ya yang mau ditarik ke dimensi lain itu mungkin. Ya mungkin seperti itu. Soalnya kan dulu kan kalau Bang Haris itu kan sudah masuk di tempatnya. Iya udah masuk dianya. Kalau sampean kan cuma di terasan itu. Iya di teras. Berarti nggak masuk ke rumah. Nggak berani Om, soalnya kan itu kan rumah orang, saya masak langsung masuk ke orangnya ditanya ya di mana ya sampean jadi di terasan karena capek. Diem aja. Terus akhirnya saya tiduran laya-laya, terus dia aja tiba-tiba keluar terus ngelus-ngelus motor. Saya pikir itu ya nggak dibeneri, cuma dilus-lus aja. Tapi yang saya lihat bener-bener itu tangannya tuh kotor banget. Kotor kayak banyak, enggak kayak banyak apa tanah gitu loh di tangannya sini. Itu banyak tanah. Terus digesek-gesekkan ke motor saya. Bentar. Kalau orang bengkel itu kan ya memang tangannya kotor ya. Memang saya pikir itu bisa benerin gitu. Bukan, kalau orang bengkel biasanya kan kotornya kan kotor gembok ya, gembok oli atau apa itu. Itu kotornya kotor apa tadi? Kotor tanah. Kalau kotor tanah kan petani. Motor petani. Tapi anehnya motor habis dari situ terus saya kebangun di buk tadi langsung bisa nyala Om. Buk itu masa tugu sih, tugu masa sampai tugu tidur di atas tugu badukan gitu kan? Buk itu ya? Iya di atasnya. Badukan ya, namanya apa tau Bang Haris? Bang Haris Paciro apa badukan itu? Tugu, iya tugu itu. Lenang. Kalau saya tugu itu kok ya tugu yang tinggi itu lah. Kalau mas saya tidur di atasnya tugu itu kok kalau mancep. Padahal saya tidurnya itu loh Om di kayak di kayak meja-meja gini ya. Iya. Tapi tempat duduk di biasanya di pinggir embong itu toh. Dan itu berulang. Kemarin yang hari raya Idul Fitri yang kemarin nih saya mudik ke Blitar. Nah, anehnya kalau kemarin kan ke Banyuwangi. Iya, kemarin ke Banyuwangi dan ini kejadian yang kedua kalinya. Ini karena ke Blitar. Ya, ke Blitar. Terus biasanya rutenya itu nyaman-nyaman aja. Terus ada penutupan jalan, akhirnya saya lewat dalam, maksudnya lewat perkampungan. Dan itu malah nyasar ke Gunung Merapi, ke alas Merapinya. Nyasar ke situ. Iya. Berarti ini lokasinya udah lain sama. Oh iya, Kelot. Sorry, maaf. Gunung Kelot. Berarti ini lokasinya beda sama yang tadi ya? Beda. Tapi cuma sama-sama ke hutan. Sama-sama ke hutan. Di gimana, Nah itu posisinya kan ada penutupan jalan, entah itu diperbaiki atau apa, saya nggak tahu. Terus akhirnya diarahkan ke jalan desa.
Nah lewat desa-desa itu saya kehilangan arah, maksudnya kehilangan panutan yang ada di depan gitu. Yang depan udah bablas sendiri, iya akhirnya saya putusin ngerabah sendiri. Nah ngerabah sendiri tiba-tiba kok masuk alas pinus. Habis alas pinus langsung masuk ke hutan tebu gitu. Hutan apa tadi, Gunung Kelut ya? Ya Gunung Kelut, masuk ke hutan tebu. Akhirnya keluarnya malah ke lahar dinginnya Gunung Kelut. Tembus itu? Iya tembus itu. Akhirnya mentok, nggak ada jalan. Nah itu tadi ketemu lagi sama kakek-kakek tua. Kakek tua yang tadi itu? Yang bukan, orang lain. Lain lagi. Tapi dianya sangat pendek, kurus, dan baunya tuh anyir. Pendeknya itu pendek cebol atau orangnya pendek? Orangnya pendek, kurus. Bukan cebol ya? Enggak, kurus, terus baunya tuh anyir. Bapaknya itu? Iya. Bapak tuh kakek? Kakek. Udah sepuh ya? Iya sepuh, anyir sekali. Saya nggak berani nanya soalnya baunya udah kayak gitu. Akhirnya saya putusin untuk putar balik. Terus akhirnya sampai di desa-desa itu saya tanya, ini jalurnya ke arah Nglegok mana, kan di rumah nenek saya itu ada di Nglegok atau di Blitar sana kan Nglegok gitu, daerah Nglegok. Saya tadi lewat sana, waduh itu bukan jalanan untuk motor mas, sebenarnya itu jalanan untuk ke sawah. Itu jebusnya ke gunungnya malahan gitu, malah nyasar sampai ke situ. Terus zaman terus aksinya gimana? Terus dia juga sempat ngandani kalau bahasa Jawa bahasa Indonesia ngandani kasih tahu kalau di situ memang rawan begal satu sama rawan disesatkan. Nggak tanya sampean? Tadi ketemu sama kakek nggak sampai tanyakan? Enggak. Jadi sudah ngerasa sendiri atau kalau itu makhluk? Dari tadi aku tekan ya polisi. Enggak. Maksudnya gimana? Dari tadi apa? Oh, orangnya di sini yang bapak itu. Kayak itu. Apa yang lain? Tapi kita iya loh. Soalnya kan mau enak terus. Enggak. Lain ya. Lain loh, kayak itu. Ini ngerasa apa sih lagi pasti mau. Aneh. Kan mau. Kalau Bang Aris sudah merasa darati. Kehadirannya darati. Tapi kayaknya lain. Lain. Cuma nggak nyaman gitu. Lanjut gas, lanjut. Terus dicuekin aja ya. Enggak cerita. Lain sama yang diciptakan. Iya. Oh, lain. Jadi bukan objek yang diciptakan tadi. Bukan. Jadi makhluk lain. Jadi gini ya teman-teman, ini kan dua insan ini kan mereka sama-sama bisa merasakan. Kalau bahasa ide ini kan cuma sebagai apa ya, melok-melok tok. Sebenarnya kalau menurut Bang Aris tadi katanya sudah hadir sejak tadi. Nah, Mas Rizky juga merasakan kehadiran makhluk astral yang ada di sekitar sini. Cuman mereka mengatakan lain itu maksudnya yang ada itu bukan yang diciptakan tadi, kakek yang pendek tadi ataupun kakek yang pertama tadi. Jadi makhluk astral lain dia. Iya. Sekarang masih ada di sini. Enggak, udah mulai pergi. Sudah mulai. Berarti sudah tahu kalau kita cuma bikin konten gitu ya. Terus akhirnya orang gue bocah-bocah kayak konten bene wae ngono ya. Iya. Ya monggo lanjut. Nah, tadi kan udah dikasih tahu Kak situ rawan begal Om. Terus keduanya rawan orang disesatin gitu. Akhirnya dikasih tahu tuh jalannya ke Nglegok. Akhirnya sampai di rumah itu terus saya cerita ke paman saya yang ada di Blitar tadi. Berarti ini sudah sampai ya posisinya? Ya udah sampai. Dan dianya juga nyocokin bener omongannya. Kalau di situ memang rawan dibegal satu. Soalnya kan dia tengah perhutanan sama di alas tebu. Itu kanan kiri nggak ada orang sama sekali Om. Cuma jalan 1 meteran terus kanan kiri udah tebu. 1 meter? 1 meter. Itu aspal apa makadam? Enggak, jalan lumpur. Oh, jalan lumpur? Iya, motor saya metik. Masa sok blusuk situ? Saya enggak sampai situ, intinya saya harus bisa keluar dari sini. Saya harus bisa keluar dari sini, itu aja yang ada di pikiran saya. Dan alhamdulillah bisa sampai ketemu ke pemukiman. Iya. Jadi kesimpulannya gimana?
kalau kalian mau perjalanan jauh atau mau bepergian ke sanak saudara yang tempatnya jauh, kondisi kalian atau kondisi fisik kalian sama pikiran kalian harus benar-benar fit. Nggak boleh kayak capek dipaksain, itu waduh bahaya. Seperti saya yang beresiko ya, beresiko sekali gitu. Jadi mungkin pesan-pesan saya cuma itu aja ya, yang harus dipatenkan. Pokoknya harus dipatenkan teman-teman ya. Kalau perjalanan jauh harus kondisi fit, pikiran harus fresh, nggak boleh ada beban atau kecapean atau nggak boleh intinya. Ya mungkin itu aja ya Om ya. Iya, oke. Monggo, mari silakan ditutup atau simpan. Monggo ditutup. Tetap ikuti channel Rasa Misteri guys. Kita akan menyajikan cerita-cerita yang baru dari pengalaman pribadi kita. Untuk selanjutnya nanti coba kita cari narasumber lain. Untuk sementara karena kita ini banyak sekali cerita spiritual teman-teman. Oke, tetap di channel Rasa Misteri.